Eh, ya begini nih, yang lahir besar tahun 80-an, 90-an, ingat kita banyak belajar sejarah, didoktrinkan ke kita untuk cinta tanah air. Ya, ada buku saya ingat saya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, di mana si Soeharto digambarkan sebagai seorang pahlawan lah gitu ya. Ya itu dia berseri dia seperti komik dulu. Dan itu menjadi buku propagandanya yang baik dari zaman Soeharto. Ya. Di zaman itu, zaman kita waktu itu, kita banyak membaca sejarah perang tahun 45, perang kemerdekaan NKRI. Ya. Nah, maksud saya begini nih, nama udah berapa kali bertukar ya, udah sering-sering bertukar. Di zaman Soekarno, tapi kita belum besar di sana, kita nggak tahu, nggak ngelihat itu, kita nggak bisa menceritakannya karena saya lah ya, apalagi saya bukan di zaman itu ya, saya di zamannya Soeharto ya, ya saya 80-an lah ketemu lah gitu. Sebuah peristiwa yang terjadi waktu itu, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama berapa puluh juta orang mati itu. Perang Dunia Kedua, penderitaan yang kita rasakan yang ada di Indonesia. Ingat nggak semua? Sampai di mana kita di generasi kita sekarang yang mengalami pendarahan di otak gitu namanya. Karena kita dijejali dan dibohongi oleh sejarah. Sejarah dunia. Ini bukan sejarah Indonesia, tapi sejarah kita sebagai manusia di dunia. Ya. Ini nih. Perang Dunia Kedua itu perang siapa? Ya kan? Nah, kita sekarang sedang memasuki babak ketiga. Ternyata kita ikut sejarah ini, sudah melihat sejarah. Oh, beginilah rasanya dulu sebelum tahun 45 di Indonesia itu. Kalau kita orang Indonesia itu, jadi saya mengerti gitu. Karena sejarah terulang lagi. Tahu. Kita pengen tahu rasanya bagaimana tinggal di Eropa. Yang membuat saya tinggal datang ke sini itu ketika saya ingin merasakan, itu dalam imajinasi saya, bagaimana ya rasanya jadi si anu di zaman tahun sebelum 45. Ya kan? Ada pertanyaan dalam hati. Nah, tanpa sadar saya di sini sudah tua lah. Saya tua di sini, lamaan di sini. Dan saya melihat apa yang saya bayangkan dulu itu menjadi kenyataan. Terjadi. Sebentar lagi di Indonesia akan ada pemilihan umum. Ingat itu. Dan sebagai orang Indonesia kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Saya di sini tidak sedang menceritakan pemimpin kita di Indonesia, bukan. Saya di sini sedang menceritakan dunia. Kita sebagai penduduk dunia. Kegilaan yang terjadi sekarang. Corona. Ini sebentar lagi nih mau dipaksakan kita ini.
Serius, lockdown sebentar lagi, ingat tuh. Dimana pemimpin-pemimpin dunia yang kita anggap pemimpin itu bukan pemimpin. Kita seluruh manusia dirasuki, dihancurkan dari dalam, dari luar, sebagai manusia. Bukan sebagai orang Indonesianya, sebagai manusia. Jadi kita jangan melihat divisi lagi. Divisi ini, divisi itu. Kalian tidak mengerti apa yang terjadi sekarang di dunia. Coba lihat tuh Ukraina. Coba bayangkan Ukraina. Apa yang terjadi di Ukraina sekarang? Syria, Afrika, USA, itu semuanya satu ikatan. Yang namanya divisi, rasisme, xenofobia, pengelompokan, itu semuanya ada dalam satu konteks. Anyway, itu dalam satu konteks. Apa yang terjadi di dunia ini zaman sekarang itu satu konteks. Ya. Itu jadi satu berita. Ya. Jadi konteksnya begini nih. Konteksnya begini nih. Apa yang terjadi di Ukraina? Apa yang terjadi di Indonesia? Mereka semuanya bersatu hubungan. Ya. Jangan salah. Dunia sekarang hampir sama dengan zaman sebelum kita merdeka dulu. Terulang lagi sejarahnya. Dulu ada Jerman, ada Hitler. Sekarang dunia sedang melawan satu musuh. Ya. Kita sekarang sedang melawan yang namanya satu musuh. Minggu depan di China ada 6 hari atau 7 hari. China mau genap 7 hari. China suka. Tapi itu ya. Beberapa hari yang lalu BRICS. Tahu BRICS? Brazil, Rusia, apa namanya? Satu lagi India, ya, China, mereka bersatu, beralayan, ya. Itu di BRICS itu selama 14 tahun, 15 tahun mereka sekarang kuat, BRICS. Mereka mau buat mata duit mereka sendiri. Mereka buat perdagangan dengan memakai, bertukar dengan harga yang seharusnya. Ini yang gila ini nih. Jadi kalau kamu beli sesuatu dari India, kamu bayar pakai Indian dollar. Woi, I'm in the phone. I'm in the phone. I'm busy.
Oh, all right, sorry, man. Sorry. Nah. Ya. Jadi begini nih. Ada BRICS namanya. Ya. Mereka akan berbisnis, bekerja sama antara mereka. Pokoknya saling menguntungkan lah. Ya, berarti kalau kamu mau beli sesuatu dari sini ya beli pakai mata uang situ gitu. Jadi kita punya dompet itu sama mereka. Baru aja ditambah nama 47 negara lagi dari ituan, dari Argentina juga masuk kalau nggak salah. Iran masuk. Apa namanya? Tuh siapa namanya? Saudi, keluarga Saudi, Al Saud, ya, Saudi Arabia, ya, masuk. Itu 35%, 40%, apa namanya, minyak bumi datang dari ituan, dari mereka. Nah, ini nih yang sekarang ini yang lebih tajam lagi, yang sedang terjadi. Minggu depan bakalan ada, mereka akan buat sebuah pertemuan military pact gitu. Kerjasama militer. Kalau ingat dulu Indonesia masih non-blok kita dulu. Ya. Ini nih yang akan merubah medan tempurnya, ya. Nah, yang akan merubah mesin tempurnya siapa namanya, dunia ini. China, Rusia, pokoknya negara-negara ini mereka bergabung di ekonomi. Nah, sekarang mereka bergabung di militeri. Mereka ini yang selalu dikambing hitamkan, dianggap jahat, dianggap penipu, yang kita benci sekali melihatnya. Kalau kita orang Asia, siapa yang nggak benci orang Cina? Gak usah dibohong-bohong. Get out, hey, get out. Sorry. Siapa yang nggak suka dengan mereka? Siapa yang nggak jijik melihat mereka? Kalau kita itu katanya ya, kalau kita di negara barat, ya orang Rusia lah, orang jorok, darahnya nggak apa namanya, nggak seputih darahnya orang di Ukraina, karena orang Rusia itu darahnya campur mereka dengan orang Mongol. Jadi mereka itu nggak betul-betul putih itu, jadi dibenci itu di descendant orang Eropa biasa itu, ya, dan saya orang tinggal di Eropa ya. Kalau di Indonesia, di Asia, siapa yang kita benci? Siapa? Cina yang kita benci. Kegoblokan yang kita pelihara tanpa kita sadari. Ingat itu. Kemarin Rocky Gerung, kemerdekaan dia berbicara, kita apa namanya, kita blok, ya kan?
Ingat kan, dilempari rumahnya, saya lihat di TV. Kebebasan berbicaranya Rocky Gerung, kalian hakimi. Gila enggak kalian? Bodohnya minta ampun. Yang menghakimi Rocky Gerung kamu nggak punya otak begitu, melempari rumahnya itu kan, seperti itu. Saya bela Rocky Gerung karena itu hak dia, hak kita, hak saya seperti kamu untuk mengatakan apa itu sebenarnya. Saya jujur tidak suka dengan itu. Nanti dulu semua tahu kontroversinya Rocky Gerung di Indonesia, ya. Tanpa kita sadari, bahwa dia itu seorang profesor, bahwa dia itu seorang pintar, dia mengerti hukum dan konstitusi. Ya, kalian jangan salah kalian. Dia mengerti itu. Hah? Dia tidak mengatakan salah itu. Apa yang dia katakan itu memang iya. Seorang warga negara itu berhak berbicara, mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Ujaran kebencian tidak, tapi merdeka dari orang-orang seperti, buat orang-orang seperti kita itu perlu juga. Kami orang seperti Rocky Gerung memiliki hak untuk berbicara, mengatakan apapun yang dia mau ucapkan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dia seperti itu, karena dia itu seorang yang hafal apa yang dia katakan. Dia mengerti hukum, mengerti undang-undang. Jadi dia, kalau kamu anggap dia salah, ya lawan dulu lah dia lewat pengadilan. Aduh, seperti itu. Tapi jangan kamu menghakimi dia. Kalian tidak punya hak untuk menghakimi Rocky Gerung. Makanya kamu siapa? Tangan Tuhan. Di Indonesia itu dikit-dikit kroyok. Nah, ingat ini nih, begini nih. Tapi jangan tapi dulu. Saya memberikan support, saya mendukung dia itu 101%. Ya, 100% saya dukung beliau di bagian freedom of speech seperti itu. Dan bukan itu lagi. Ya memang iyalah ya kan, freedom of speech ya. Nah, begini nih. Hanya ya, kalau bahasa Indonesia bilang, ada satu saja yang salah dari sana, dan yang tidak saya setuju, dan saya tantang beliau untuk menjelaskan, melihat secara langsung apa yang sekarang sedang terjadi di dunia. Saya dukung ada Pak Rocky Gerung. Mungkin jutaan seperti saya juga banyak di Indonesia, tersebar di mana-mana yang mendukung Anda di bagian freedom of speech-nya itu. Saya dukung Anda. Tapi Pak Rocky Gerung, sayangnya Bapak, jangan bilang Bapak lah, tapi iya, saya harus memanggil Bapak dengan dia, karena dia sih seorang cendekiawan, ilmuwan. Jadi Bapak
Bapak Rocky Gerung itu saya manggil Bapak bukan karena saya bukan seperti di keluarga, bukan, tapi seperti hierarkinya kita lah sebagai orang Indonesia. Saya menghargai Anda, jadi saya panggil Bapak ya. Saya masih orang Indonesia, jadi menghargai Anda itu jadi saya Pak Prof kan sering orang bilang itu. Kalau saya nggak Bapak, saya langsung saja itu suatu kehormatan buat Anda kalau saya panggil Anda seorang Bapak, karena saya memang menghormati ya. Nah, salahnya Bapak itu di sana satu aja. Anda tidak mendapatkan informasi yang benar posisi kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang seperti saya katakan tadi, Rusia itu dihajar habis-habisan. Sekarang siapa lagi? Itu bagian, kalau saya jadi orang Eropa di Indonesia, dari di Asia siapa? Cina. Kita suruh dihajar. Kita tidak melihat apa sebenarnya di dunia ini yang membiayai perang di mana-mana. Siapa presidennya sekarang siapa? Coba bayangkan itu Trump sama siapa namanya si Biden. Kalian tahu? Coba perhatikan itu. Anaknya si Trump, anaknya si Biden nyabu, ngelonte, macam-macam itu. Ada di video di laptopnya. Kalian tahu penjara terbesar di dunia, terbanyak per kapita, penjara orang-orangnya orang-orang hitam, orang-orang seperti saya di dunia ini, per kapita itu di Amerika terbanyak itu. Kalian tahu siapa yang membuat undang-undangnya? Yang mengatakan 3 strike you gone, seumur hidup penjara. Dan mereka itu di penjara itu, kalian tahu nggak? Mereka itu bekerja di sana. Masih tipenya namanya slavery. Orang hitamnya, orang-orang seperti kita ini masih dijajah. Masih dijajah. Masih mau dijajah. Diadu domba. Coba lihat sekarang. Coba kalian bayangkan itu dulu sekarang. Eropa itu, NATO itu mengeroyok Rusia. Kita sudah lihat presidennya siapa. Coba yang mensupport siapa, yang membuat perang ini siapa, yang membuat undang-undang itu yang 3 strike you gone itu siapa? Biden kan. Jadi yang punya dia korupsi siapa? Samalah, sudah mengerti namanya sifat manusia. Manusia korupsi di Indonesia banyak itu, senyum-senyum mereka. Di Amerika juga mereka seperti itu juga. Ini anaknya si Biden ini ya KKN lah. Ya, KKN juga habis-habisan mereka sekarang. Seumur hidupnya dia KKN seperti itu. Sama pemimpinnya seperti itu. Terus mereka itu terbagi lagi, ada namanya neokom itu, neokom. Mereka itu ingin menguasai seluruh dunia ini nih. Coba perhatikan, perang. Kita harus memakai, ini masalahnya uang ya, uang. Sekarang US dollar. Teknologi. Coba kalian bayangkan sekarang yang terjadi di Eropa, di dunia, secara kasat mata bisa melihat, ya kan? Nah, tanpa kita sadari, Pak, Anda ikut menjadi penindas itu. Yang terjadi sekarang di Afrika berhubungan sama penjajahan
sama dengan apa namanya, slavery ya. Orang-orang seperti kita yang selalu yang tertindas, yang tidak mengerti, yang tidak ingin ikut dengan apa yang mereka lakukan. Jadi lucunya, kalian ingat siapa sih Trump? Ingat, dunia ini dilanda kebegoan, kalau orang Indonesia bilang kebodohan Pak, kegoblokan yang tanpa terasa Anda kena juga. Itu Pak sana. Goblok, kegoblokan kita itu tanpa kita sadari. Saya baru belakangan ini saya sadar Pak. Baru belakangan ini saya sadar. Ternyata coba lihat di Afrika Pak. Yang dibangun Cina itu apa? Infrastruktur yang selalu terjajah dengan imperialisme dari barat. Tanpa sadar Pak, Anda ikut menjadi orang yang membenci Rusia. Di Eropa, kalau di Asia siapa? Ikut membenci China Pak. Anda salahnya di sana. Bapak orangnya pintar, saya tahu itu. Saya jujur Pak, ya, saya menghormati Bapak. Aduh bagaimana ya, saya benci dengan Bapak dulu, tapi sekarang saya mengerti Bapak siapa. Jadi saya senang, jadi saya membela Bapak kemana-mana. Mengatakan, mengakui dan jujur itu. Dulu saya benci sekali dengan Bapak, tapi over the year, ya, I saw your kick, and you doing good. Anda menendang pintu-pintu apapun itu, saya senang Bang. Karena itulah yang saya suka itu. Saya seorang ateis Pak. Jadi begini Pak, saya tidak membenci agama, tidak membenci, tidak ada hubungannya, bukan karena kebencian, bukan karena saya disakiti oleh bukan di situ Pak. Saya karena melihatnya dari kacamata saya seperti Bapak yang Bapak katakan, omongan Bapak selama ini, itu dia. Ngapa ya? Saya bukannya, Anda jujur jago ya. Tapi ya serius, saya umur 50 tahun, saya melihatnya sekarang kejadian yang ada di dunia ini saling berhubungan, saling bertalian. Jadi maksud saya sini Pak, Bapak salah telah mendukung orang-orang yang anti China. Padahal China itu tiada salah. Mereka tidak bersalah. Apa yang Jokowi lakukan dengan Cina itu suatu strategi bagus, Pak. Lihat Afrika sekarang. Mereka masih tetap terjajah sampai hari ini. Perang melawan ini, perang melawan itu. Sebenarnya yang ketiga ekonomi kan, ekspansinya Amerika kan. Gaddafi yang mereka bunuh itu kan karena melawan hegemoni kan. Satu hegemoni kuat itu dari Amerika yang ingin menguasai dunia. Ya, jangan salah. Dan tanpa sadar kita ikut propagandanya orang-orang yang mengatakan bahwa Chinese dan Rusia
Saya bukan pro Rusia, bukan pro China, bukan, tapi saya pro kebenaran. Saya juga mengerti maksud Anda, tapi jelas China itu bukanlah yang seperti Bapak sangka. Itu ekspansi yang mereka lakukan, apa bantuan yang mereka lakukan itu sebuah global, sebuah kejadian global. Bapak tidak bisa main tebang pilih begitu. Pukul rata maksud saya, nggak boleh begitu Pak. China itu ya terfitnah. Saya nggak suka China, saya nggak ada hubungan. Tapi mereka terfitnah. Dan bodohnya kita itu, ini sekarang mau begini aja Pak. Ini ada ini, sabung ayam ini. Ada sabung ayam. Satu, ayamnya dikasih apa namanya, yang dikasih pisau, ya. Saya nggak bisa mengatakan itu di sini. Sabung ayam ya, yang mereka pakai senjata di belakangnya. Itu kan biasa dalam sabung ayam. Ini ada yang membisikin Anda dengan saya, ya apa? Satu, kita kasih contoh aja lah. Satu Rusia, satu China, ya. Dua-duanya ini sedang maju, ya. Jadi maksud saya begini Pak, ada sabung ayam, dalam sabung ayam itu ada yang membisikin ke kupingnya yang punya ayam begini, coba taruh itu apa namanya, belatinya yang ditambahkan itu, yang pisaunya ke depan itu. Jadi kalau yang loncat itu langsung dia nikam ayam di depan katanya, dibisikin gitu. Jadi kita ini bertaruh ini siapa yang bakalan menang, ya. Kita bertaruh ini siapa yang bakalan menang. Yang satu lagi memasukkan apa namanya, senjatanya tetap biasa di belakang. Anda mendengar orang itu berbicara, dibisikin seperti itu, terus Anda beli tiket yang mana untuk yang menang? Anda bayangkan, yang senjatanya ke depan itu keren terlihat, begituin katanya. Jadi kita sebagai orang bertaruh itu milih siapa? Yang mana Pak? Yang mana? Ayam yang mana? Ayam yang pisaunya ke depan kah? Atau ayam yang pisaunya yang mengarah ke belakang? Yang mengarah ke belakang itu Cina itu, pahamnya. Tuh sekarang mereka. Ayamnya, ayam jago, berkokok, segi ekonomi, segi apa-apa itu. Kalian takuti, malah kalian musuhi. Itu maksud saya. Apa yang China lakukan sekarang, ekspansinya sampai kemana-mana, dan mereka sekarang menjadi kuatnya minta ampun. Kamu nggak bisa ngebayangkan sekarang bagaimana kuatnya mereka. Seharusnya Pak, dan kubu satu lagi orang Eropa yang itu, yang pisaunya ke depan itu Bapak pilih, tiketnya Bapak ambil. Salah Pak. Indonesia itu harus yang ke belakang, bukan yang ke depan. Yang pisaunya. Apa yang sekarang terjadi di dunia ini? Coba bayangkan. Anaknya yang saya bilang itu, KKN. Coba bayangkan. Pakai kokain, pakai sabu-sabu, pakai ituan, pakai kerak kokain lagi.
melonte lagi pakai uang negara, pakai uang itu. Lebih parah dari si Tommy. Zaman dulu anak-anaknya presiden Indonesia atau aja lah, bapaknya polisi, anaknya juga jadi polisi lah zaman dulu. Apalagi kalau tentara. Coba tiap hari dengar ada geng-geng dari tuan, dari markas ini, markas tentara itu, apa katanya. Waktu kita masih muda dulu di Indonesia. Tidak beda. Jadi memilih pertarungan itu, kita memihak. Dalam sebuah pertarungan itu kita harus jeli, Pak. Dan buat teman-teman saya di Indonesia juga harus jeli. Kebencian kita itu kita singkirkan dulu. Kita nggak suka karena itu kita dapat informasi salah. Kita propaganda salah, Pak. Ya, maaf ya Pak ya, itu propaganda salah. Oke, terima kasih banyak ini nih. Ingat itu, propaganda salah. Seharusnya Anda mendukung China, yang di Indonesia juga. Karena kita itu seperti Rusia juga. Perang sekarang yang di Ukraina itu menentukan, sangat menentukan. Sekarang mereka Taiwan siapa lagi? Indonesia lah. Terakhir Indonesia yang bakal dihajar. Itu udah diagendakan itu. Hegemoninya Amerika itu mau menguasai seluruh dunia ini. Coba konflik di mana itu? Pakai uang mereka, lihat tuh, US dollar. Tak pakai itu, kamu coba mengganti itu, kamu dibunuh kamu. Seperti Gaddafi, Irak. Iya. Coba. Gaddafi eksentrik memang ya, tapi dia baik pan Afrika. Dia mau buat mata uang dia mereka sendiri. Jadi kalau mau mereka bertukar pakai emas lah katanya. Orang Amerika tinggal cetak duit. Mereka bakal nggak habisan duit. Minjamin duit yang mana-mana ya, kamu itu terjerat seluruh dunia kamu itu. Kamu tahu film-film koboi itu? Yang seperti itulah sekarang yang sedang terjadi. Itu tuh masih seperti itu. Masih seperti yang di film koboi itu tuh. Siapa yang kuat, yang ituan. Waktu Amerika dibuka dulu zaman itu, waktu mereka datang dari Inggris, terus mereka berpisah, itu kan sebuah gurita raksasa yang berkembang itu. Harus ingat kita. Sayang kalau dilupakan. Ini sebuah perang seperti zaman tahun 45. Peristiwa yang terjadi sudah hampir sama dengan tahun 45. Jadi Anda harus memilih. Masih ingat kata divide the emperor? Divide the people? Masih tetap berjalan. Jangan mau membenci, apalagi memerangi. Lihat itu tuh efeknya tuh. Kamu Bapak Rocky Gerung ditipu sama orang-orang Amerika, orang Afrika, orang Prancis. Tertipu semuanya katanya. Kalau orang-orang artis-artis Indonesia itu pakai katanya. Imperialisme itu masih ada, tapi itu imperialismenya orang-orang bule, orang Eropa. Jadi kita orang Indonesia itu masuk dalam
Chinese crew. Jadi kita harus bersatu. Ini sedikit-dikit ini kehilangan tanah, kehilangan pekerjaan. Bukan kehilangan pekerjaan yang kalian takutkan, karena malas aja untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi, ya kan? Lebih gampang membenci, tidak menyukai itu daripada mengakui kenyataan yang sebenarnya. Ya, sampai sini dulu lah, Pak. Terima kasih banyak ya. Yang suka silahkan kasih komen. Saya mau dengar komentar-komentar Anda semuanya. Menurut saya apa yang Bapak Rocky Gerung itu katakan itu benar. Maksud saya kemerdekaannya untuk mengatakan apa yang dia mau. Tapi salahnya di situ, saya bilang tadi. Saya tidak suka. Salahnya di situ dia. Rasisme kita itu dengan orang Cina itu kita harus robah. Kita lihat sebenarnya. Itu dari kru kita. Terima kasih.